ada yang pakai baju hijau, terus kepala pakai mahkota. Gangguan dari para makhluk-makhluk tersebut ternyata mulai berdampak pada kunjungan wisatawan yang berakhir membuat lokasi rekreasi menjadi sepi. Hingga tragedi yang cukup tragis terjadi di lokasi kolam renang. Karena mereka itu kalau menunjukkan eksistensi itu nggak ke keluarga kebanyakan. Bahkan ke orang luar, ke pengunjung pada saat itu gitu ya. Tak ada kegembiraan yang tersisa dari sudut-sudut bangunan, kecuali cerita mistis yang beredar akan sosok-sosok penunggu yang menampakkan diri dan mengganggu warga dengan kemunculannya. Kengerian akan gangguan yang muncul pun semakin kuat dengan adanya makhluk astral yang kerap kali muncul di area danau. Karena di sini tuh memang untuk eksistensi mereka itu lebih sering di bawah jam 12. Tak luput dari kemunculan para sosok pengganggu, area restoran tempat yang seharusnya nyaman menjadi peristirahatan para wisatawan malah menjadi yang paling mengerikan. Karena adanya sosok makhluk astral yang menguasai lokasi tersebut. Lantas, apakah penelusuran yang akan kami lakukan mampu menguak mitos adanya gangguan-gangguan gaib yang kerap muncul dan terjadi hingga membuat lokasi rekreasi ini tutup? Serta mampukah kami menuntaskan misteri mengapa hal tersebut ada dan menghantui hingga saat ini? Sosok perempuan yang sepertinya ditekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Nah, Fris, kayaknya ini deh pintu masuk dari tempat yang aku ceritain sama kamu. Yang dulunya memang adalah tempat taman rekreasi, tapi semenjak awal COVID akhirnya tempat ini ditutup. Nat, sebenarnya emang tempat ini menurutku sangat menarik karena dari awal pun kita jalan tadi sudah ada sosok perempuan yang sepertinya menarik perhatianku dan ada hubungannya sama tempat ini. Tapi kayaknya lebih baik kita cerita di dalam kali ya, Nat, karena ini benar-benar terlalu mengganggu. Ya, yuk. Lokasi wisata seluas kurang lebih 3 hektar ini telah menarik perhatian Frisly sejak berada di pintu gerbang depan. Frisly merasakan adanya residu-residu energi yang memiliki hubungan erat dengan lokasi wisata. Oke Fris, tapi sebelum penelusuran ke dalam, aku masih penasaran dengan cerita kamu tentang perempuan yang ada di jalan raya tuh maksudnya apa? Jadi tadi sepanjang kita jalan menuju ke lokasi ini, Nat, ada satu sosok perempuan yang sangat jelas secara postur dia itu lebih tinggi daripada kita. Tapi memang keadaan dari pundak sampai ke atas itu hancur total. Karena aku dapat gambaran sangat amat jelas kalau pernah ada kejadian di mana dia itu dalam waktu dekat dia itu akan melangsungkan pernikahan. Tapi sayangnya dia kecelakaan dan kepalanya itu terlindas. Cukup dikenal karena sering sekali mencelakai para pengendara dan dia mencari korban yang sangat jelas kalau misalnya sampai meninggal itu dominan laki-laki dan belum menikah. Oke, kalau gitu aku mau tahu lagi tentang tempat ini dan cerita-cerita di balik tempat ini. Kita langsung penelusuran ke dalam aja kali ya. Iya, yuk boleh nanti. Nah, ini ada gapura di sini ya. Ini juga loket untuk Iya, masuknya ya. Ini loket dulu untuk beli tiket kali ya untuk masuk ke dalam tempat ini. Kita tuh diiringi masuk sama mereka, dipersilahkan untuk masuk dan mungkin dipersilahkan untuk tahu tentang cerita mereka di dalam sini. Penelusuran kami dimulai dengan melewati sebuah terowongan yang dulu difungsikan sebagai pintu masuk taman rekreasi. Aku cuma ngelihat ada sepintas cahaya yang dia itu seperti garis lurus membentang dari sini, dari batu yang ini sampai ke batu ini. Garis putih yang melintas ini pertanda kalau kita memang diizinkan untuk masuk ke dalam sana. Karena jujur dari tempat ini sendiri aku udah ngerasa agak ricuh di kepalaku, di telinga aku. Banyak sekali seperti teriakan, tertawa, bahkan ada yang berbicara Sunda
sangat kental. Kayaknya kita emang harus mendekat ke arah sana deh. Yuk, tetap hati-hati ya, jangan lupa juga untuk permisi. Rimbunnya semak belukar menandakan jelas bahwa tempat ini sudah sangat jarang didatangi manusia. Ini ada 2 jalanan, Nat. Ada sana sama ada yang di belakang. ya. Tapi di depan sana aku ngelihat perempuan, ada sosok perempuan yang memakai gaun serta petikut. Jadi sangat besar gaunnya dan dia berjalan masuknya tuh seperti ini posisi tangannya. Oh, jalan Dengan- kayak gitu, Fris. Dengan tatapan yang bener-bener menurut aku sih ada sesuatu yang ingin dia sampaikan sih, Nat. Soalnya aku penasaran banget ngajak kamu kesini juga karena nih Fris, aku dengar banyak cerita tentang tempat ini tuh ada banyak gangguan makhluk halus. Aku sih tertarik banget ya, Nat, untuk ngajak kamu ke dalam sana dan mengikuti si sosok perempuan yang memakai gaun dengan petikut itu. Oke. Jadi kita coba untuk cari jawaban di sana. Oke, yuk. Oh, ini kolam renang, Fris. Ini gede banget kolam renangnya. Ini Hai. sosok perempuan itu ada di situ. Iya, Nat. Kita kesana aja yuk. Ini sih. Fris, kamu hati-hati ya. Iya, Aku khawatir nih, aku nggak tahu medannya kayak gimana. Keangkeran lokasi ini diperkuat dengan banyaknya pengakuan dari yang datang, baik para pekerja maupun masyarakat sekitar yang melintasi lokasi. Intensitas gangguan yang ada pun beragam. Ada yang wujudnya utuh, ada juga yang berwujud samar-samar. Kalau dulu ya sering kalau dia diganggu, kebanyakan kursi dilempar. Pas dipoto dia gini, itu ada apaan tuh di belakang lo gitu. Nggak tahu udah penampak.